Oke. Selamat pagi Bu Juli. Pagi Bu, Bagaimana nih kabarnya? alhamdulillah baik. Kemarin kita sudah melakukan pembelajaran ya. Iya betul. Sudah melakukan kemarin saya lihat sangat seru sekali itu pembelajaran Bu Juli. Apa nih pendapat Bu Juli tentang pembelajaran yang kemarin Bu Juli sajikan? Yang kemarin saya sajikan menurut saya materi sudah sampai Bu kepada anak-anak sesuai dengan kriteria yang kemarin saya akan sampaikan kepada 3 karakteristik yang berbeda kepada anak. Sedikit banyaknya mereka dapat menerima materi yang saya sampaikan dengan trik-trik yang kemarin, metode yang akan kita gunakan Bu, seperti itu. Gitu. Materi alhamdulillah tersampaikan dengan baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Lalu menurut Bu Juli dalam prosesnya itu, dalam proses pembelajaran Bu Juli lakukan sudah sesuai nggak dengan rencana yang Bu Juli susun? Semua materi, semua pembelajaran sudah sesuai Bu. Menurut saya sudah sesuai karena saya sudah menuangkan semua metode yang saya ingin lakukan seperti kemarin kita bermain peran, kemudian audio, visual, kemudian melalui YouTube, gambar dan sebagainya, semua sudah terlaksana Bu dengan baik. Gitu. Nah, dalam kemarin tuh dalam proses pembelajaran yang berlangsung, apa sih yang dirasa saat-saat yang sangat memuaskan bagi Bu Juli itu? Ketika melihat mereka itu aktif dalam kegiatan Bu. Jadi mereka tuh sangat ternyata dengan berbagai macam metode itu yang saya lakukan, mereka antusias, ceria, kemudian semua melakukan, dari yang tidak mampu, sedang dan sangat mampu. Mereka tuh sama-sama bekerja secara bergotong royong, secara terorganisasi dengan baik. Kemudian mereka juga benar-benar menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan tupoksi yang sudah saya berikan, seperti itu Bu. Iya, memang kemarin sih saya lihat juga suasananya itu benar-benar ceria ya, anak-anak tuh antusias sekali, gitu ya. Iya, sangat menyenangkan. Mereka semua ya, dari yang terlihat lu sampai yang tengah-tengah itu semua ikut aktif ya, gitu merata ya. Yang gitu. biasanya diam, kemudian tidak mau mengikuti pembelajaran secara aktif, yang tadinya hanya bisa melihat tapi tidak bisa ikut bermain dalam pembelajaran apapun itu. Kemarin itu benar-benar semuanya pure mengikuti dari ketiga karakteristik siswa yang berbeda ini. Nah, dari tingkat ketercapaian, Bu Juli kan kemarin bilang tingkat ketercapaian 70 ini udah memuaskan. Nah, menurut Bu Juli, hal yang kemarin pembelajaran yang kemarin Bu Juli lakukan sudah sampai di mana nih proses tingkat ketercapaiannya? Kalau kemarin sesuai dengan realita yang ada ya Bu ya. Itu alhamdulillah 80% lah Bu. Menurut saya 80% gitu ya. 80% itu mereka sudah mampu mengikuti, mampu menguasai materi dari penilaian-penilaian awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Itu sudah 80%, hampir 80% mencapai gitu. Gitu ya. Nah, dalam proses pembelajaran yang Bu Juli lakukan nih, apa yang menjadi kesulitan Bu Juli? Apa yang menjadi kesulitan siswa nih dalam proses pembelajaran tersebut? Yang menjadi kesulitan siswa, bukan saya ya, maksudnya siswa ya. Siswa. Bu Juli melihat apa yang menjadi kesulitan siswa dalam prosesnya itu? Mungkin karena satu, ruang lingkup yang agak sempit ya Bu ya, untuk mereka bergerak begitu ya. Kemudian waktu yang saya batasi mungkin ya, karena kan kita mengikuti pembelajaran ini dengan waktu yang sesuai dengan
rencana begitu Bu. Jadi bagaimana caranya supaya materi ini sampai dengan waktu yang benar-benar sesuai gitu. Iya. Jadi mereka tuh seperti terbatas, masih ingin bermain, masih ingin aktif, masih ingin melakukan sesuatu, tapi karena waktu mungkin, dan kemudian tempat, ruang ya. lingkup, kemudian mungkin kalau materi, alhamdulillah mereka dengan segala metode yang saya lakukan itu sedikit memahami gitu. Jadi permasalahannya itu kesulitan siswa adalah sarananya ya, Betul. gitu, ruangan yang terbatas, Ya, kemudian waktu. sehingga aktivitas mereka tidak bisa pure benar-benar terlaksana sesuai gambaran gitu ya, gitu ya. Nah, dalam prosesnya kemarin nih, apa yang juga menjadi kesulitan Bu Juli nih dalam hal itu? Pertama ya Bu, yang menjadi kesulitan saya belum mampu membuat pembelajaran YouTube secara sendiri Bu. Oh, begitu. Karena waktu saya yang sangat terbatas untuk merencanakan segala sesuatu di setiap hari ya kan Bu. Iya. Kemudian rencana pembelajaran yang mungkin menurut saya masih terbatas Iya. begitu ya Bu, karena saya sudah mencoba berkonsultasi dengan teman sejawat, dengan berbagai narasumber. Saya sudah melakukan apa yang menurut mereka terbaik, namun menurut saya masih ada kekurangan karena saya masih sedikit banyaknya meminta atau mengcopy rencana pembelajaran itu dari pihak luar gitu Bu. Jadi sedikit banyaknya saya masih belum puas, belum merasa mencapai apa yang saya inginkan gitu Bu, untuk memberikan materi kepada mereka sesuai dengan hati dan harapan saya gitu. Jadi Bu Juli ini tidak puas karena apa yang diberikan itu tidak pure Bu Juli yang buat sendiri gitu. Betul, ya, saya masih mencontek, masih mencari narasumber lain, masih banyak masukan dari luar lah, belum individu sendiri gitu. Iya. Jadi masih semuanya masih menyadur gitu. Betul, Jadi betul. merasakan enaknya ya. Jadi ya keterbatasan waktu ya. betul. Walaupun saya ada sedikit materi yang saya masukkan sesuai dengan harapan saya, tapi tidak semua dari saya gitu. Nah, dalam kesulitan yang Bu Juli hadapi ini dalam menyediakan media pembelajaran, kemudian perencanaan, alternatif apa yang dijalankan Bu Juli untuk mengurangi kesulitan ini? Mungkin Bu, untuk materi saya akan membuat rencana pembelajaran yang akan saya berikan itu sesuai dengan fakta, realita, keadaan, kemudian sesuai keinginan saya, karena saya mengetahui bagaimana karakter anak-anak saya di kelas. Kemudian saya ingin membuat rencana pembelajaran itu sesuai dengan apa yang siswa-siswi saya di kelas itu butuhkan gitu. Ya, kalau menurut pengamatan saya kemarin, Bu Juli itu sungguh sudah kreatif ya. Bu Juli sudah membuat suasana pembelajaran yang membuat anak semuanya aktif. Bu Juli membuat gambaran sebuah pasar, kemudian anak-anak itu memperagakan, mereka langsung terbayang terjadinya penjual beli itu seperti apa. Nah, di sini saya melihat betul-betul Bu Juli dalam keaktifan di sana. Nah, hal-hal apa yang perlu Bu Juli tingkatkan kembali dalam proses pembelajaran kemarin? Mungkin dari metode Bu, yang akan saya kembangkan. Dari metode, kemudian ruang lingkup, mungkin saya bisa mencari ruang lingkup tidak hanya di kelas begitu. Kemudian waktu yang mungkin mencari yang lebih panjang, bagaimana caranya. Kemudian rencana pembelajaran materi yang lebih menarik, bagaimana caranya ke depannya supaya anak lebih aktif, lebih ikut serta, ikut berperan dalam setiap kegiatan dalam pembelajaran itu. Oke, baik. Semoga Bu Juli dapat melakukan kegiatan
lebih baik lagi ya. Insya Allah. Kemudian apa nih yang akan Bu Juli lakukan untuk kelanjutan pertemuan besok nih? Untuk kelanjutan pertemuan besok, yaitu saya merencanakan RPP ya? merencanakan Buat RPP. segala sesuatunya Yang sesuai lebih dengan bagus. fakta realita kehidupan mereka. Jadi seperti kemarin kan sesuai dengan kehidupan mereka sehari-hari, jual beli begitu ya, bagaimana mereka membeli, bagaimana menjual dengan barang-barang yang mereka gunakan setiap hari. Jadi saya akan lebih ke arah realita fakta kehidupan mereka sehari-hari. Iya. Baik, terima kasih Bu Juli, waktunya. Kesan saya dari apa yang Bu Juli lakukan ya dalam proses pembelajaran, Bu Juli sudah berusaha membuat kelas itu berdiferensiasi ya. Kemudian walau pada saat itu Bu Juli belum taraf betul-betul memberikan medianya, tapi Bu Juli sudah memberikan secara lisan anak yang kurang, anak yang tidak, anak yang lebih gitu. Bu Juli menyecer anak yang kurang. Jadi Bu Juli benar-benar sudah membedakan satu sama lain. Kemudian Bu Juli juga sudah menggunakan media-media yang terkait dengan kebutuhan belajar anak. Nah, kayak seperti media video, kemudian kartu kendali kemarin digunakan untuk visualnya, kemudian untuk kinesisnya mereka aktif melakukan jual beli, itu luar biasa kemarin. Nah, saya lihat ini harus menjadi contoh bagi teman-teman kita ini ya. Nah ini saran saya, Bu Juli lebih baik banyak latihan lagi. Agar apa, diferensiasinya menggunakan media yang misalkan anak yang berkebutuhan atau yang kurang ya, itu diberikan langsung, tidak pertanyaan lisan tapi dengan menggunakan tempel-tempel gitu. Media nyata. Iya, media nyata, misalkan distribusi, coba habis kegiatan proses mau olah barang apa ya ambil tempel, ayo lanjutnya apa lagi, nah seperti itu. Nah itu lebih baik ya. Oke Bu Juli ya, sangat luar biasa, saya takjub dengan hasil proses Bu Juli kemarin. Sukses selalu jadi guru yang hebat. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Juli. Ya, terus berikan dukungan dan motivasi buat saya Bu. Ya, pasti kita saling mengubah Bu Juli ya. Ya, terima kasih Bu. Ya.